kegiatan vaksinasi tahap 2 ini menyasar ke pelayanan publik. Simak kegiatan selengkapnya. Oke, let's go. Di Bengkulu ini ada satu unit rumah sakit jiwa yang letaknya sangat strategis di pusat kota. Lahannya sangat luas, bangunan fisiknya juga sangat representatif. Nah, rumah sakit jiwa ini diperuntukkan bagi penanganan kejiwaan yang ada di provinsi bagian Sumatera Selatan. Maka saya berharap betul sekarang proposal sudah kami siapkan, dan sekali lagi sesungguhnya saya sudah pernah sampaikan presentasi sekali di Kemenkes pada waktu itu agar bagaimana rumah sakit jiwa yang ada di Bengkulu ini bisa dikelola dulu oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kita harapkan ke depan fungsi pelayanan kejiwaan itu bisa betul-betul dijalankan dengan baik. Karena sekali lagi dari sisi luas lahan, pembangunan fisik infrastrukturnya sudah cukup memadai. Yang dibutuhkan sekarang adalah sarana prasarana peralatan, termasuk tenaga medis yang memadai, Pak Menteri. Saya datang sini ngelihat ya, saya pertama kaget juga ternyata luas. Yang kedua, terus terang ini untuk pertama kali saya melihat pasien rumah sakit jiwa. Jadi saya kagum lah melihat Pak Gubernur ini rasa sosialnya tinggi sekali gitu ya, merawat seluruh pasien-pasien penyakit jiwa dari seluruh Sumatera. Nanti saya rasa bisa kita diskusikan, saya minta Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk tim khusus teman-temannya Pak Gubernur untuk bisa memikirkan bagaimana proses transisinya bisa baik. Rumah sakit jiwa ini yang asetnya bagus, luas, dan ini kan dibangun ada nama gubernur dulunya kan, itu artinya harus kita pertahankan, tapi juga bisa secara ekonomi, keuangan visible. Kesehatan yang kedua, ini tadi kan dari permintaan dari Provinsi Bengkulu, khususnya dari Gubernur Pak meminta agar Kemenkes itu mendukung Pak upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di Bengkulu. Optimalisasi pelayanan kesehatan di Bengkulu Pak, seperti pembangunan rumah sakit IPS pendidikan dan juga tadi berkaitan dengan dukungan untuk rumah sakit jiwa Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terima kasih untuk Pak Ibu, Ibu Eva, dari Komisi 8 bahwa Bengkulu penduduknya tidak banyak, tapi inisiatif sama inovasi banyak. Saya juga mendapat masukan dari Pak Gubernur buat saya bahwa ternyata data PDI atau penerima bantuan untuk BPJS itu belum semuanya sampai ke rakyat-rakyat kaum miskin di masing-masing daerah. Sehingga inisiatif dari Pak Gubernur adalah menggunakan APBD untuk bisa memberikan jaminan kesehatan rakyat miskin yang belum terjangkau oleh perusahaan. Nah, buat saya itu penting, karena dengan demikian saya bisa mengevaluasi data yang kita miliki sama atau tidak. Saya rasa itu rekonsiliasi data itu penting, supaya orang yang menerima adalah benar-benar orang yang benar. Itu yang pertama yang saya rasakan. Saya mendukung sekali. Terima kasih Pak Gubernur, memperhatikan sekali. Mudah-mudahan sebenarnya itu sebagian tanggung jawab kami, jadi dari proses. Oleh karena itu terkait dengan rumah sakit, kami pasti membantu. Saya rasa ketika dibicarakan, saya ada tiga aspek di sini, mana yang bisa kita lakukan tahun ini, mana yang kita bisa lakukan tahun depan, untuk daerah. Tapi bahwa Pak Gubernur merelakan bahwa rumah sakit jiwanya bisa dialihkan ke pusat, itu adalah satu inisiatif yang baik dari beliau. Sehingga dengan demikian itu adalah bagaimana pelayanan kesehatan bisa diberikan dua kali didukung oleh baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau semuanya kompak bekerja sama seperti ini mengatasi masalah kesehatan Indonesia secara nasional. Ini mungkin ada tambahan. Menteri, terkait dengan vaksinasi Pak, artinya
secara global nasional kita sudah sampai berapa persen? Terus target kita untuk seluruhnya itu seperti apa? Kan kita targetnya 181,5 juta orang atau 363 juta vaksinasi. Nah, masalah utama kita dan juga banyak negara di dunia adalah suplai vaksin. Jadi suplai vaksinnya kita baru sekitar 80 atau 90 juta, sekitar 24%-an itu sampai bulan Juni. Besarnya itu 75-76%-an itu dari bulan Juli sampai Desember. Akibatnya apa? Akibatnya kita mesti atur supaya vaksinasi bertahap di Juni. Kalau terlalu cepat habis kan nanti ada waktu kosong. Misalnya saya ingat Januari itu kita hanya ada 3 juta. Waktu suntik dibilang pelan sekali. Itu negara-negara bisa 1 juta per hari. Kalau kita 1 juta per hari, itu 3 hari selesai. Karena itu buktinya sampai tenaga kesehatan itu sampai akhir Februari kita ingat. Masa 3 hari selesai, nanti sebulan ngapain? Kita mengalami waktu yang Januari Februari itu kita cepat. Ternyata 1 bulan selesai dari jadwal 1,5 bulan itu 2 minggu kosong nggak ada vaksin. Sehingga protes provinsi kepala daerah. Karena memang harus diatur. Jadi memang kita rencana sampai Februari itu 100.000 per hari. Maret April kita mau naikin sampai 500.000 per hari karena ketersediaan vaksinnya cuma 1 jutaan sebulan. Kalau 500 hari kan 15 juta per bulan. Kemudian Mei Juni naikin 1 juta per hari. Di atas Juli baru yang di atas 1 juta. Nah per kemarin udah 2 hari kita 300.000. Jadi kalau 500.000 di bulan April seharusnya bisa tercapai. Saya juga sudah sampaikan apa namanya ketersediaan vaksin untuk masing-masing provinsi. Jadi jadwalnya Pak Gubernur sudah bisa lihat. Dan dengan itu bisa diatur sendiri. Ritmenya terus diatur. Nah sekarang yang sudah disuntik total hampir 5 juta. 5 juta suntikan sudah kita berikan dari sekitar 10 juta vaksin. Jadi kita udah harus 10 juta vaksin. Yang berikutnya sudah mulai dikirim ya Pak Ibu ya. Satu dua itu sudah mulai dikirim. Terkait dengan vaksin AstraZeneca yang Kita pesennya 4. Jadi ada Sinovac, AstraZeneca dari London, Inggris, Novavax itu dari Amerika, kemudian ada Pfizer ini sebenarnya perusahaan Jerman, tapi kerjasama sama Amerika. Kenapa belinya 4? Karena kalau belinya 1 nggak kekejar, mereka nggak bisa kurang kuotanya. Jadi mesin 4. Yang kedua, yang saya juga nggak cerita ke banyak orang, tapi sekarang udah kejadian. Kita takut kalau ada apa-apa atau ada embargo dari satu negara, dan itu menjadi. AstraZeneca punya Inggris ya, Inggris nahan tuh. Kemarin mau dikirim ke EU atau ngirim ke Australia, dia tahan. Rakyat saya dulu, jadi Inggris itu tinggi. Cuma kan parah kan orang-orang gitu. Untuk kita yang AstraZeneca itu produksi Korea sama India, jadi bukan produksi Amerika itu punya vaksin namanya Johnson Pharmaceutical, cuma 1 kali suntik. Itu nggak boleh keluar. Jadi teman-teman vaksin ini rebutan sekali. Kenapa kita milih yang 4? Ya karena itu tadi harus ada nyangkut, kita ada di tempat lain. Masih ada tempat lain. Sebenarnya ada itu. Dan juga AstraZeneca ini baru datang 1 juta. Ini dari skema multilateral kerjasama internasional dan WHO untuk negara-negara berkembang dan berkembang. Kita ada kerjasama sekarang 11 juta, baru datang 1 juta. Cuma emang ini nggak boleh dicampur, karena kalau dicampur nanti ketukar susah. Jadi kita sekarang sedang mikir di lokasi mana yang khusus AstraZeneca, mana yang Sinovac. Tapi sama lah. Izin bertanya Pak dari Poltekkes,